ada gunung, kemudian meletus, merubah bentang alam. Nah, bentang alam inilah yang membuat kehidupan termasuk asal muasal kehidupan di daerah Jawa Barat. Bisa tahu seperti apa, kita lihat langsung ke situs-situs yang ada di sini. Di sebelah sananya, emasnya Bu, emasnya ini udah ada detailnya, titik-titik gitu. Jadi kita bicara sejarah tentunya di dalamnya termasuk layar-layar waktu dan tatanan kehidupan. Iya. Tatanan kehidupan. Jadi kehidupan, ada manusia tentunya, Ada alam. ada alam. Alam itu juga punya sejarahnya ya. Iya. Dan bisa kita ceritakan juga. Iya. Ya, jadi. Nah, kalau peran ilmu geologi gimana Om di situ? Kalau geologi, apalagi yang dijelaskan yang bisa kita gali dari buku ini, bahwa bentang alam itu ada siklusnya, ada yang membentuk, ada gunung, kemudian meletus, merubah bentang alam. Nah, bentang alam inilah yang membuat kehidupan termasuk asal muasal kehidupan di daerah Jawa Barat. Dialah yang memfasilitasi orang untuk berkehidupan, berkebudayaan, dan akhirnya kita pelajari sampai sekarang. Jadi alam ini memberi fasilitas yang menjadi ada kehidupan yang kemudian bisa kita pelajari. Ada peninggalannya, ada beberapa jejaknya lah. Tapi peninggalannya lebih jarang memang ya. Iya. Nah, peninggalan manusianya misalnya kayak di Gua Pawon itu kan lebih jarang. Iya. Ya. Cuman peninggalan bentang alamnya tetap tidak terbantahkan ya. Iya. Itu ada ilmunya dan bisa diukur secara saintifik ya. Tidak di Gua Pawon aja loh, tapi di Lembang pun juga ada beberapa bukti bahwa di situ itu pernah ditinggali oleh manusia purba ya. Karena dia di tepi danau, sumber kehidupan lah, air, ada sumber makanan di situ, ada binatang buruan yang juga hidup di situ dan lain sebagainya. Ya itulah antara kita jejak Jawa Jiwa nggak membatasi apapun sejarahnya. Jadi kita coba memaknai sejarah ya. Dari lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita. Sama ya seperti kita membicarakan peninggalan sejarah yang lain. Peninggalan sejarah itu bisa berupa jejak-jejak alam ya. Iya. Ya, kalau secara geologi saya pahami sih ya batu ya. Batu itu kayak buku ya, betul nggak? Kira-kira gitu ya? Gimana? Batu itu fasilitas dari alam. Fasilitas. Tapi batu itu menjadi yang bisa kita maknai dari jejak-jejaknya apa? Batu itu dipakai buat alat untuk berburu. Jadi kalau dari jejak fisik manusianya kan ada tuh misalnya. Ada misalnya tempat tinggalnya lah gua lah ya. Gua, kemudian tengkorak kayak pemakaman di situ. Nah, kemudian kalau dari fasilitas geologi yang disediakan itu menjadi zaman dulu kan kita manusia itu kan berburu tidak dengan pisau atau zaman sekarang yang tiba-tiba ada gitu kan. Dia menggunakan batu. Contohnya ini. Nah, ini contohnya artefak ya istilahnya ya. Artefak yang digunakan di kehidupan di sekitar Danau Bandung dari batu-batu obsidian yang ada di sana, penamaan batu yang geologi, yang dia itu seperti kaca, bisa jenis batunya emang gitu ya, bisa diruncingin kayak gelas ya. Jadi dia itu bisa sebagai alat untuk mengiris daging maupun bisa untuk alat berburu. Jadi siapa peduli artefak di perbukitan sekeliling Bandung? Ini kita baru unboxing. Jadi itulah, ini artinya itu fasilitas alam yang tadi kita sampaikan bahwa dialah yang dimanfaatkan untuk menjadi peninggalan manusia pada saat itu, yang dimanfaatkan manusia pada saat itu. Jadi ini contohnya. Kayak gitu.
Jadi selain batu dimanfaatkan, tapi juga ada lapisan-lapisan batu dan tanah. Dia bercerita juga ya. Kalau itu kan lebih ke ininya ya, dari dulu kenapa ada Kenapa ada bahwa itu dulu memang ada danau itu terbukti secara saintifik ya. ya. Tapi kalau kita menceritakan kenapa di daerah Padalarang ada kars, itu sudah geologi. Sudah geologi. Kenapa itu sedimentasi atau bentuk sedimentasi geologi di laut, tapi sekarang sudah menjadi puncak. Itu sudah terpisah ya. Sudah terpisah, itu sudah geologi itu. Nah, tapi kalau di situ ada fasilitas rumah danau, kemudian dia weaponnya dia yang untuk berburu itu apa ya, di situ ada gunung api, di situ ada produk obsidian yang dimanfaatkan buat berburu maupun yang disebut gua pawon itu kan karena di situ tuh hasil buruannya itu kan diolah sedemikian rupa jadi seperti pawon. Jadi ini peninggalannya bukan cuma tombak aja, jadi ada tempat pengiris daging. Dan ini bukan di sini aja ya, bukan di Gua Pawon aja, di sekitar Lembang itu juga ditemukan juga. Inilah bukti sejak kehidupan zaman dulu. Ya, perkiraannya adalah berapa ribu tahun itu sebelum ada disebut kira-kira? Ribuan, 10.000 kesini lah. 10.000 tahun. 10.000 atau lebih muda ya? 10.000 sebelum Masehi sampai. Iya. Wow. Binatang apa yang diburu waktu itu? Ya, itu 10.000 tahun yang lalu toh. Makanya kita kan pernah ke Gua Pawon liatin di suatu puncak kayak menara gitu. Tapi di bawah kira-kira ada apa gitu? Ada apa? Orang mau berburu apa gitu. Nah, kita kalau ngomongin temuan-temuan yang disebutkan dalam buku ini, mungkin kita sendiri kaget-kaget. Ini ada fosil yang ditemukan di Lembah Bandung pada waktu itu ya. Ini salah satu contohnya, ini gigi tapir. Kebayang nggak tapir barat pada waktu itu? Ini gigi tapir. Tapir itu nama jalan sekarang. Kita tahunya tapir nggak di Jawa lah. Nggak di Jawa lah. Sekarang ada. Gigi geraham gajah. Ini geraham gajah Jawa. Gajah Jawa itu nggak pernah kita dengar ya? Kita nggak pernah dengar lagi. Ya. Itu penduduknya Bandung pada waktu itu. Terus yang ini giginya badak. Kalau badak sekarang ujung kulon. Coba kan, tapi ada masih ya, Jawa masih mending. Itu memang binatang endemiknya di sini ya. Kemudian di Gua Pawon tuh banyak sisa-sisa tulang hewan yang habis dimakan itu masih ada. Gigi gerahamnya ininya apa? Rusa. Rusa. Itu yang nenek moyang kita makan ya inilah yang binatang-binatang yang waktu itu banyak hidup di sekitar Danau Bandung. Jadi ini kalau mau lihat ini bisa dilihat langsung. Oh iya, barangnya ada ini ya. Fosil-fosil ini. Ini fosil sebutannya. Fosil. Udah jadi batu lah sekarang. Karena udah 10.000 tahun. Ya. Jadi ini yang bisa ditemukan di inilah ngapain jejak-jejaknya itu ada di pinggir-pinggir danau. Dan disimpan di Museum Geologi Bandung. Jadi seperti dongeng, seperti film Jurassic Park lah gitu ya. Padahal ini memang nyata ya. Yang terrekonstruksi dari temuan-temuan. Menarik lah. Ini buku ini kalau buat yang penyuka cerita tentang alam Bandung yang menarik sekali. Makanya kadang-kadang dalam skop sempit itu kan kita ketemu seperti geopark gitu ya. Nah ini sebenarnya itu kayak laboratorium yang besar. Sekarang udah jadi kota. Malah banyak bangunan, malah susah cari barang-barang ini sudah ya. Kayak gitu. Jadi ada satu sedikit cerita dulu. Kalau legenda kan namanya Sanghyang Tikoro itu tempat bobolnya Danau Bandung. Tapi kalau secara penelitian ilmiah sebenarnya bukan lah. Itu karena ada suatu tempat yang menarik saja lah. Oke. Ada satu lagi yang menarik, kalau satu tempat yang sangat namanya itu sangat ini sekali ya, sangat terkenal, sangat sakral gitu lah ya. Sanghyang Tikoro atau Sanghyang ya, kayak tempat yang
itu kayak tenggorokan dewa lah istilahnya begitu. Dan itu sempat Legendakan, diduga itu adalah tempat bobolnya Danau Bandung. Nah, ini dari buku ini secara ilmiah bisa sedikit menjelaskan bahwa sebenarnya tempat bobolnya bukan di situ. Nah, yang di Koro itu di bawahnya Danau Saguling. Itu ada aliran sungai yang masuk ke dalam gua. Tapi secara ilmiah sebenarnya bukan di situ. Karena dari bentang alam itu bisa kita rekonstruksi yang benar itu adalah di Tukang Rahong. Inilah tempat bobolnya Danau Bandung Purba, sehingga dia dan ini menurun. Nah inilah di buku ini banyak sekali tempat-tempat yang menarik yang istilahnya itu laboratorium alam. Dan tempatnya nggak jauh ya di Bandung ya? Di sekitar Bandung semua. Itu sangat mudah dijangkau untuk zaman sekarang, sangat mudah dijangkau. Dan ini boleh dibilang laboratorium alam yang berdinding angin berdasarkan langit. Ini menurut buku ini ya. Ya, kata-kata dari situ ya. Kata-kata dari buku ini mengatakan seperti itu. Jadi buat pencinta sejarah, baik yang prasejarah maupun zaman-zaman sebelumnya, bentang alam, perubahan bentang alam inilah yang menyajikan fasilitas untuk ekosistem manusia itu hidup. Terima kasih sudah mengikuti kita terus. Jangan lupa subscribe dan kita lanjutkan di jalan-jalan yang lebih menarik lagi. Terima kasih.